Semua kini telah bersinar lagi. Takkan ku ingat dia semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya semenjak ada dirimu. Semua terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Tak ingin melepaskanmu. Where were you when I needed you? Now that I found someone new, baby I'm gone. Kau berikan harapan tentang warna-warni hariku, warna-warni hariku. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Semenjak ada dirimu, semua terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, tak ingin melepaskanmu. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Kita berjumpa kembali dalam dialog lintas Makassar pagi. Setiap hari Sabtu kita bahas tentang olahraga, ya. Nah, pendengar Liga 1 2022 akan bergulir. Rencananya PSM kalau nggak salah malam nanti akan melakoni pertandingan tandang melawan Sleman, ya. Dan yang kemudian ditunggu-tunggu bahwa nanti PSM tanggal 29 akan menjalani pertandingan perdana untuk Liga 1 sebagai tuan rumah, tapi bukan di Makassar, berada di kota Parepare. Nah, ada yang menarik pendengar untuk Liga 1 2022 ini, ya. Ada regulasi dari PT Liga Indonesia Baru selaku operator bahwa supporter yang ingin masuk nonton di stadion wajib sudah vaksin booster, begitu, ya. Nah, tentunya ada pertimbangan dari operator penyelenggara. Kenapa kemudian mensyaratkan wajib vaksin booster, ya? Nah, mungkin Anda melihat perkembangan situasi COVID-19 baru-baru ini. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Mungkinkah itu salah satu penyebabnya? Oke, saya akan tanyakan langsung dalam kebersamaan kita pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi dengan judul Nonton Bola di Stadion Wajib Vaksin Booster. Bersama dengan Manajer Media dan Public Relation PT Liga Indonesia Baru, Bung Hanif Marjuni. Saya sudah bersama beliau lewat sambungan telepon. Bung Hanif, Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga. Waalaikumsalam, salam olahraga. Apa kabar, Mas? Sehat-sehat, Bang? Alhamdulillah, sampai saat ini kita sudah berada di Bali untuk persiapan opening pertandingan nanti malam Bali United versus Persija, begitu Mas Bro. Iya, yang paling antusias mungkin di sini juga nggak kalah antusiasnya nih Bang. Betul. PSM Makassar ini ya. Nah, kabarnya meskipun di sini tempat jauhnya ini, tempat nontonnya jauh nih sampai 100 km, tapi ini nggak menghalangi supporter PSM Makassar untuk menuju Parepare dan harapannya semoga lolos verifikasi begitu Bang ya. Iya, Ya, semua ada di. Mungkin semua perkembangannya dulu nih ini Bang. Perkembangannya dulu seperti apa nih proses verifikasi sebelum saya tanya nanti tentang regulasi nih Bang Hanif. Iya, perkembangan terkait status Parepare begitu ya? Betul Bang. Iya. Ya, sejauh ini memang kemarin kita tahu bahwa Stadion BJHB sudah diinspeksi dan memang masih ada kekurangan. Ya. Dan sudah ada jaminan dari manajemen klub dan juga pengelola yang sudah bekerjasama dengan pengelola Stadion BJHB akan dilengkapi dalam waktu dekat ini. Jadi kekurangan itu dari manajemen PSM dan juga pengelola stadion sudah meyakini paling tidak dalam 1-2 pekan kekurangan yang dimaksud sudah bisa terpenuhi sehingga Stadion B.J. Habibie bisa menjadi home base bagi PSM Makassar begitu. Oke, informasinya kan kemarin ini sudah ditunggu-tunggu Bang. Saya ini belum dapat apakah kemarin ini boleh dipastikan bahwa PSM ini sudah boleh menggelar pertandingan nanti di GBH Gelora B.J. Habibie Parepare Bang Hanif. Ya, saya pikir semuanya tergantung dari kesiapan kondisi terakhir ya, karena pada saat inspeksi kemarin sudah dijelaskan kekurangan yang harus segera dipenuhi oleh manajemen PSM Makassar yang bekerjasama dengan pengelola Stadion B.J. Habibie dan
sepengetahuan saya sudah ada penegasan jaminan dari manajemen PSM bahwa dalam waktu dekat kekurangan tersebut akan bisa dipenuhi sehingga supporter penonton bisa hadir di Stadion B.J. Habibie. Begitu. Tapi kalau dari PT LIB sendiri melihat prospek dan kemudian niatan kerja keras dari manajemen PSM dan juga pengelola di Gelora B.J. Habibie ini melakukan pembenahan sesuai dengan yang disarankan PT LIB, gimana nih Bang Hanif? Ya, menurut saya kalau perhitungannya hingga saat ini itu sudah 80%. Nah, apakah tinggal 20% ini kalau misalkan bisa dalam 1-2 pekan, ya besar kemungkinan nanti sudah bisa bermain di kandang sendiri di Stadion B.J. Habibie. Jadi kita berdoa aja semoga dalam waktu yang cepat ini bisa terpenuhi. Harapan pendukung PSM Makassar semuanya bisa hadir di Stadion B.J. Habibie. Begitu, Bang. Harapannya besar banget nih, Bang. Iya. Oke. Ya, Bang Hanif, ini kita berbicara masalah regulasi nih ya, karena kan mungkin di Liga 1 2022 ini setelah 2 tahun mungkin tidak ada penonton, ini mungkin yang perdana. Kemarin oke lah, sudah ada Piala Presiden, sudah ada penonton begitu, tetapi kan boleh itu jadi sebuah tolak ukur begitu bagaimana kemudian dari LIB mengatur regulasi-regulasi untuk mengikuti liga nanti. Seperti apa mungkin ada informasi yang bisa disampaikan kepada pendengar nih Bang Hanif? Ya, test case pertama kemarin memang Piala Presiden ya, tapi itu belum mewakili secara keseluruhan karena tidak semua pertandingan Piala Presiden hadir dengan jumlah penonton yang sangat banyak, kecuali pertandingan yang melibatkan tim kandang dan juga tim tamu yang punya militansi luar biasa begitu ya. Nah, terkait dengan Liga 1, kalau acuannya dari Piala Presiden kemarin bisa dikatakan berhasil karena beberapa sudah patuh, supporter sudah memahami dan juga mengetahui bagaimana keharusan ketika mau masuk ke stadion. Dan juga dari pantau memang sempat ada kecolongan, ada kesalahan, miskomunikasi, tapi itu menjadi pembelajaran yang sangat penting. Nah, untuk Liga 1 nantinya jelas akan lebih ketat dan terkait dengan penonton yang sudah atau yang bisa masuk. Pertama dari level pengamanan akan dibagi dengan beberapa ring, sehingga ketika supporter masuk ring 3, penonton masuk ring 3, itu yang sudah benar-benar mendapatkan tiket dan juga vaksin 3 kali atau booster. Karena terkait kebijakan booster ini kan menyesuaikan dengan kebijakan Imendagri. Kalau kita bandingkan bulan lalu, diizinkan dengan 2 kali vaksin. Tapi peraturan yang baru ini diwajibkan penonton, supporter, pemain, kemudian pelaku dan pengelola pertandingan itu wajib 3 kali vaksin. Jadi ini menjadi satu regulasi yang nantinya diwajibkan bahwa semua yang masuk stadion mulai dari ring 3 sudah membawa bukti 3 kali vaksin atau booster, seperti itu. Oke, apakah ini memang mengadaptasi begitu peraturan yang sudah berlaku sebelumnya pada beberapa aspek yang sudah diterapkan oleh pemerintah begitu Bang Hanif? Ya, peraturan terkait hal ini pasti menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat ya. Dalam hal ini pasti ada Imendagri yang menyesuaikan karena beberapa kota dan daerah level PPKM-nya berbeda. Nah, dalam hal ini yang juga sangat berpengaruh di jumlah penonton yang masuk stadion, apakah bisa 100% atau 75%. Dan ini menyesuaikan dengan Imendagri yang sudah dikeluarkan yang terupdate. Tapi sekali lagi penegasannya, berapapun persentase kapasitasnya, apakah 75 atau 100, tetap harus sudah 3 kali vaksin, begitu. Oke, lalu bagaimana Bang dengan pelaksana atau panitia pertandingan masing-masing klub yang ada di daerah begitu? Apakah dalam hal ini PT Liga Indonesia Baru juga sudah mensyaratkan sejumlah standar-standar yang harus dipenuhi oleh taruhlah mungkin steward dan lain-lain sebagainya atau panitia yang harus mereka lakukan dan jumlahnya berapa begitu Bang Hanif? Ya, kalau terkait teknikal pelaksanaan pasti sudah kita antisipasi jauh hari ya, dan pasti sudah dilakukan berulang-ulang terkait juga penyelenggaraan workshop beberapa perangkat pertandingan, mulai media officer, medical officer, security officer, sampai juga dengan LOC dengan kapasitas tergantung dari situasi panbel sendiri. Ada yang 30 panitia cukup, ada yang sampai 40 sampai 50 panitia cukup. Tapi yang jelas siapapun yang terlibat dalam kepanitiaan dalam penyelenggaraan pertandingan harus sudah 3 kali vaksin. Itu yang menjadi utapan. Terkait jumlahnya pasti ini sangat menyesuaikan dengan kebutuhan dari situasi yang ada di masing-masing stadion, seperti itu. Oke, ini nanti yang untuk proses pemeriksaan apakah sudah ikut vaksin atau belum, ini gimana nanti untuk proses untuk mengetahuinya itu Bang Hanif?
Ya, kan nanti ada aplikasi Peduli perlengkapan yang lindungi. Oke. ada, iya betul, aplikasi peduli, sehingga itu menjadi salah satu syarat yang paling tidak dibagi beberapa gate ya, sehingga memudahkan untuk tidak menumpuk penonton atau menuntut supporter masuk stadion. Jadi paling tidak ada 3 atau 4 gate, bisa terbagi rata, terpecahkan, dan paling tidak panitia penyelenggara dalam hal ini masuk ke stadion 3 atau 4 jam sebelumnya, sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal, rapi, tertata, dan tidak terjadi penumpukan seperti yang pernah terjadi Betul. kemarin. Seperti itu, Pak. Oke, ini kan yang perlu diantisipasi juga, jangan sampai kemudian kita tahu kan kita nggak bisa prediksi begitu. Situasi kondisi nanti yang terjadi di lapangan akan seperti apa. Nah, apakah kemungkinan semua penonton yang masuk di stadion itu sudah memenuhi persyaratan begitu yang diwajibkan untuk masuk nonton ke stadion. Nah, ini kan perlu antisipasi juga nih, Bang. Apakah kemudian dalam hal ini LIB sudah menyampaikan hal itu kepada panitia pelaksana yang ada di daerah masing-masing, Bang Hanif? Ya, tanggal 18 sampai 19 kemarin kita mengadakan medical officer. Jadi ini semua dokter tim, semua perangkat yang terlibat dalam pemantauan yang berkaitan dengan penerapan prokes itu kita undang, kita workshop meskipun dengan virtual ya. Tapi di situ sangat detail bagaimana terapan detailnya yang harus dilakukan, mulai dari ketika pemain masuk, bagaimana penerapan pemain, termasuk juga pada setiap penonton yang masuk stadion. Salah satunya dengan membagi beberapa gate tadi, karena kalau hanya 1 atau 2 pintu pasti akan terjadi penumpukan, karena harus diakui habit supporter kita masih belum terbiasa dengan situasi saat ini, sehingga ada kecenderungan akan masuk ke stadion 1 jam atau 30 menit sebelum kick off. Nah ini kan sangat menyulitkan. Sempat di Solo kemarin juga terjadi penumpukan, sehingga semua penonton yang di luar itu baru bisa masuk pada saat babak pertandingan kedua atau terakhir babak pertama. Nah kalau misalkan ini dibuka atau penonton tahu mereka bisa masuk 2 jam sebelumnya, pasti hal seperti ini tidak akan terjadi. Karena proses screeningnya akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Bukan hanya tiket, tapi aplikasi peduli ini juga sangat menentukan ketika seseorang masuk dalam stadion, seperti itu. Artinya mungkin dari pihak panitia perlu menambah ini, karena apakah perlu juga panitia melakukan proses screening begitu ya, melihat dulu kartu bebas kartu vaksinnya dan lain-lain sebagainya. Ini kan tentunya akan membutuhkan waktu juga nih, Bang Hanif. Ya, makanya kami mengadakan medical officer seperti itu. Jadi teknisnya seperti apa, karena praktis nanti akan sangat berbeda, dan kemampuan berkot untuk mendeteksi one by one juga akan sangat terpengaruh dengan kondisi sinyal setempat kan. Nah itu juga diatasi dengan solusi pintu yang dibuka bukan hanya 1 atau 2 pintu, tapi lebih banyak pintu, sehingga ada pemecahan massa yang tidak terjadi penumpukan. Karena kalau melihat selama ini butuh paling nggak 5 second sampai 10 second untuk membaca deteksi di peduli lindungi ini. Jadi itu yang benar-benar dipertimbangkan. Dulu ketika sudah bawa tiket bisa langsung masuk. Nah sekarang nggak bisa, setelah bawa tiket harus terdeteksi dulu. Dan tidak semua orang tahu dengan mudah begitu kan. Makanya antisipasi seperti ini kita prediksi jauh awal, dan kita terapkan kepada semua pihak yang terlibat bahwa dalam screening ini membutuhkan proses pemahaman dan juga kampanye yang penting. Kampanye dari teman-teman media lokal kepada supporter, artinya ketika itu tersampaikan, supporter tidak lagi mengulangi kebiasaan sebelumnya. Mereka akan lebih sigap, simple dari jauh hari, seperti itu. Kemarin saya sudah sempat wawancara dengan salah satu pentolan supporter di PSM Makassar, Deng Uki. Katanya meskipun ini memberatkan, tapi ini akan dilakukan begitu oleh supporter hanya karena untuk kebaikan bersama. Tetapi kemudian yang menjadi kekhawatiran ini tidak semua begitu ya. Ketua-ketua kelompok supporter mampu mengontrol anggotanya. Apakah kemudian mereka sudah vaksin, mereka hanya menghimbau terkait untuk mengontrol satu demi satu anggotanya, itu kan akan menyulitkan begitu ya. Nah ini menjadi pertanyaan kemudian, dan juga menjadi pertanyaan titipan juga dari supporter. Apakah kemudian nanti di laga perdana ini masih ada sedikit kompensasi begitu? Taruhlah misalnya belum semua supporter ini belum mengikuti vaksin yang ketiga, taruhlah mungkin 70%. Nah, apakah kemudian 30%-nya ini masih bisa diberikan dispensasi begitu? Taruhlah masih katakanlah dalam tahap sosialisasi begitu, Bang Hanif. Iya. Kalau dari kami sudah sakral bahwa itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Tapi kita tahu pelaksanaan di tiap panpel akan sangat berbeda, dan tim medical setempat yang paling memahami soal situasi tersebut ya, karena kita tahu data tiap kota pasti akan sangat berbeda. Tapi setahu saya tim medical officer kemarin sudah akan mematuhi dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, jika acuannya pada syarat vaksin,
itu bukan ranah di hukum olahraga dalam tanda petik ya. Iya, betul. Tapi ini lebih pada pematuhan kita kepada hukum negara. Artinya ini instruksi dari negara secara langsung yang paling tidak harus kita patuhi bersama. Memang berat buat kita ya, buat teman-teman supporter yang kita tahu sangat beragam background-nya. Tapi setidaknya ini menjadi pembelajaran yang positif karena masih ada 16 laga kandang tadi yang paling tidak bisa untuk dinikmati, bisa disaksikan secara bersama. Begitu. Oke, keluhannya kemarin mereka mengatakan ini sisa berapa hari? Apakah kemudian ini akan sulit untuk apakah ya nanti ini seluruh supporter akan sudah divaksin yang ketiga, ini nanti agak sulit begitu karena rentan waktunya sedikit pendek begitu Bang ya. Ya. Sebenarnya gini, di PSSI ada departemen supporter juga yang bisa bekerjasama dan nanti berkomunikasi secara intensif gitu kan. Nah, memang bukan hanya kendala di teman-teman di Makassar ya, tapi juga di daerah lain pasti akan sama. Dalam hal ini bisa mungkin mencontek, karena kita tahu masih ada seminggu lagi ya pertandingan kandang PSM kan ya. Kita harus memplagiat mungkin apa yang dilakukan oleh Aremania dan Polres Malang ya. Jadi syarat ketika masuk dalam satu stadion memakai booster, yang terjadi adalah Aremania ini kerjasama dengan Polres. Mereka melakukan vaksin booster secara massal. Betul. Nah, itu yang terjadi. Ketika itu dilakukan, yang terjadi ternyata ribuan dari Aremania berminat untuk melakukan vaksin booster hanya karena penonton pertandingan. Nah, ini yang bahkan kalau nggak salah waktu itu sampai menambah 1 hari karena kapasitas 15.000 itu ternyata masih kurang, sehingga harus dilakukan bukan hanya di stadion tapi juga di Polres Malang. Nah, dalam hal ini terbukti kan bahwa sebenarnya dengan menonton bola harus vaksin itu menjadi trigger yang luar biasa ketika masyarakat dalam tanda petik agak santai dengan rayuan yang lain, tapi ketika dialihkan bahwa syarat menjadi nonton bola seperti itu ternyata animo yang luar biasa. Dan saat ini banyak Polres yang masih memiliki dosis untuk vaksin itu. Jadi saya pikir itu menjadi langkah positif yang setidaknya bisa dikomunikasikan antara manajemen supporter dan Polres tempat seperti itu. Informasinya yang saya peroleh kemarin dari beberapa kelompok supporter, mereka mengatakan bahwa ada cukup banyak saat ini supporter yang menuju ke pusat-pusat kesehatan masyarakat, puskesmas ataupun juga Polres-Polres yang masih menyediakan vaksin dosis ketiga begitu ya. Ini dilakukan karena mungkin kecintaan mereka untuk antusias mereka yang begitu tinggi untuk menyaksikan pertandingan. Jadi apapun syaratnya mereka akan coba untuk mengatakan untuk melalui hal itu Bang Hanif. Ya, dan kita tahu bahwa aplikasi Peduli Lindungi begitu vaksin ketiga hari itu juga sudah keluar kan informasinya atau minimal dengan kartu. Nah, ini bisa menjadi bukti yang saya pikir bisa dikomunikasikan dari sekarang sehingga ketika nanti PSM bermain di kandang, teman-teman yang bisa atau yang pengen nonton sudah mengantongi vaksin yang ketiga seperti itu. Oke, kayaknya memang ini perlu begitu ya untuk mendukung pemerintah juga, jangan sampai kemudian terjadi ledakan nanti kan. Dampaknya juga supporter sendiri ya nanti akan merasakan dampaknya begitu kalau dilarang nonton tanpa supporter. Ya Bang Hanif, mungkin kesempatan terakhir ada yang ingin disampaikan kepada supporter mengenai regulasi nonton di stadion begitu Bang ya. Mungkin lebih ditegaskan lagi kepada supporter yang ada di Makassar ini dan juga saat ini mungkin di kota Parepare lagi banyak yang monitor nih Bang ya. Ada mungkin Bang Hanif ingin sampaikan begitu kepada masyarakat Makassar dan sekitarnya. Kami berharap karena kita 2 tahun lebih ya tidak bisa nonton ke stadion dan sekarang kesempatan dibuka lebar meskipun dengan catatan yang harus kita patuhi bersama, dan kami juga berharap teman-teman supporter, teman-teman nonton bisa mematuhi peraturan yang ada, vaksin dan juga pembelian tiket lewat online, dan satu lagi tidak melakukan pelanggaran stadion, flare, aksi rasisme, karena sangat disayangkan kalau misalkan nanti ada kena hukuman kemudian bukan dipidanakan hanya karena kesalahan yang sepele, yang kesalahan kita dibuat satu orang, yang menanggung harus teman-teman supporter sekalian yang jumlahnya sangat masif. Jadi dalam hal ini disiplin patuh terhadap apa yang sudah ada saat ini menjadi hal yang wajib kita jaga bersama, dan paling tidak ini bisa menjaga konsistensi dalam kompetisi nantinya. Satu lagi Bang Hanif, ini yang paling rentan pelanggaran yang sering dilakukan supporter adalah menyalakan flare dan juga ada ungkapan-ungkapan rasis. Apa nih sanksi yang bisa dijatuhkan begitu apabila ini tidak diindahkan para kelompok supporter? Iya, selama ini memang sanksi itu lebih pada manajemen klub ya, sanksi hukuman denda segala macam, dan itu tidak memberikan efek jerah kepada pelaku. Nah, saya mendapat info ada wacana jika itu diulangi rasisme dan juga menyalakan flare, ada wacana untuk hukumannya bukan hanya denda tapi pengurangan poin dari tim yang bertanding, tim menyambut tuan rumah. Jadi ini sangat
jelas menjadi hukuman yang sangat merugikan karena kita tahu persaingan sangat ketat, selisih 1 poin pun dengan sangat menentukan dan sangat disayangkan sekali jika pengurangan poin terjadi hanya karena supporter yang tidak patuh dan disiplin seperti itu. Oke, mudah-mudahan supporter bisa mematuhi ini, oknum-oknum yang ada mudah-mudahan bisa dicegah sedini mungkin begitu, Bang Hanif ya. Ya, betul sekali. Kita juga berharap seperti itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar karena kita tahu semua pasti berharap penonton bisa hadir di stadion dan ini kesempatan yang sangat memungkinkan untuk kembali menghadirkan penonton dan supporter di stadion. Aturan ini untuk lebih mendewasakan supporter penonton begitu ketika berada di stadion. Itu yang mungkin paling penting Bang Hanif ya. Oke. Ya, betul sekali. Baik, Bang Hanif Marjudi, terima kasih banyak untuk waktunya. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk bisa bergabung bersama RRI Makassar Bang Hanif. Ya. Ya, terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga. Ya, pendengar setia dari Makassar, kami sudah bersama dengan manajer media dan public relation PT Liga Indonesia Baru Hanif Marjuni sudah menjelaskan terkait dengan aturan-aturan ya bagi kelompok supporter yang akan menyaksikan pertandingan sepak bola di stadion terutama yang ada di Makassar dan sekitarnya, bahwa PSM Makassar merupakan satu-satunya ya klub yang ada di Sulawesi berkompetisi di tahta tertinggi sepak bola Indonesia ya. Jadi kalau dilihat pembagian wilayah sebetulnya Liga 1 ini sebagian besar 70% itu klub-klub yang berada di Jawa ya. Di Kalimantan ada 2, Borneo dan juga Barito Putra ya. Wakil dari Sumatera udah nggak ada. Nah, wakil dari Sulawesi yaitu PSM Makassar dan Bali, Pulau Bali ya. Oke, jadi praktis 80% itu dikuasai memang oleh klub-klub yang berada di Pulau Jawa. Nah, ini dia yang menarik pendengar, karena ada beberapa tim yang selama ini menjadi perwakilan dari beberapa pulau seperti Papua sudah terdegradasi, Persipura ya, Sriwijaya FC juga bermain di Liga 2 ya. Nah, udah nanti bisa beragam lah di tahun depan. Tapi ini yang menjadi regulasi perlu dipatuhi bersama ya, bahwa untuk menyaksikan pertandingan ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, seperti para supporter ini masih masa pandeminya belum dicabut, harus sudah mengikuti vaksin dosis ketiga ya. Nah kemudian ada yang disampaikan tadi menarik dari Bang Hanif, bahwa yang dilakukan oleh Arema bekerja sama dengan Polres ya untuk melakukan vaksinasi massal. Nah, mudah-mudahan juga ini bisa diikuti begitu oleh kelompok-kelompok supporter yang lain, bekerja sama dengan bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas ataupun juga dengan Polres begitu ya, untuk melaksanakan vaksinasi dosis ketiga demi menonton langsung pertandingan sepak bola. Oke. Pendengar Pro 1, saya cukupkan untuk narasumber pertama. Narasumber kedua sebentar saya hadirkan sesaat lagi. Panitia pertandingan PSM Makassar tetap di RRI Pro 1 Makassar. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Sejak mengenalmu, gadis serasa hidupku indah berbunga. Panah asmaramu
pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja. Tak ada niat menyakiti, inilah hatiku. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini? Tenang sayang, ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya. Kayak gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun Binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream. Kamu percaya saja sayang. Ini buat kita. Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy, sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas. Terus ini gimana sayang? Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai. Sayang.
lagi ngapain sih? Sibuk banget. Biasa lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting. Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih. Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan? Ini nih dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi. Nah iya, itu paham. Ih, serem banget ya. Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Ya, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan panitia pelaksana PSM pertandingan di PSM Makassar, Pak Ali Gauli. Kalau tadi kita sudah bersama dengan Andi Marjuni, kali ini kita akan coba tanya bagaimana teknis pelaksanaan nantinya pengawasan untuk pertandingan Liga 1 ya yang berlangsung di Kota Parepare rencananya antara PSM Makassar. Baik, saya sudah bersama dengan Pak Ali Gauli. Pak Ali, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan RRI Makassar. Rupanya ada yang menarik Pak Ali Gauli untuk Liga 1 2022 yang kita tahu tahun ini untuk perdana mungkin PSM Makassar akan bermain di hadapan publik sendiri. Ini sebuah kesyukuran bagi publik sepak bola PSM Makassar. Tetapi ada perlu yang diketahui juga terkait dengan aturan-aturan begitu Pak dalam menonton pertandingan di stadion. Ya, termasuk salah satunya aturan mengenai wajib sudah booster begitu. Nah, implementasi dan pelaksanaan itu seperti apa ini Pak Ali Gauli? Oke Pak, makasih. Selamat pagi untuk para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Yeah. Pertama-tama mungkin kami dari manajemen PSM Makassar, karena hari ini kick off untuk Liga 1 sudah dimulai. Betul. Dan kebetulan PSM Makassar bermain away hari ini di Sleman. Pada kesempatan ini mungkin kami dari manajemen PSM memohon agar bisa mendoakan PSM Makassar bisa meraih poin maksimal hari ini di Sleman. Amin, Itu amin. harapan dari kami. Yeah. Sama mungkin harapan dari semua pendengar RRI yang dimanapun berada dan pencinta PSM. Betul. Lanjut mengenai aturan-aturan. Kondisi aturan-aturan yang ada hari ini setelah pandemi COVID-19. Pemerintah memperbolehkan lewat liga untuk nonton langsung di stadion. Itu pun ada beberapa syarat yang disampaikan, disarankan dan diregulasi mengenai liga, mengenai prokes ini, karena hal ini sangat penting. Karena hari ini walaupun kita diperbolehkan nonton, tapi pandemi itu masih berlangsung. Kita masih dalam fase pandemi, belum endemi. Jadi pemerintah lewat liga memberikan aturan mekanisme bahwa paling tidak penonton yang mau menonton langsung itu harus minimal vaksin 2 dan booster. Oke. Itu akan ditandai pada saat untuk memperlihatkan peduli lindungi. Jadi mungkin akan terdetek posisi vaksin mereka pada saat rencana nonton itu lewat peduli lindungi. Oke. Mekanisme yang ada, kita akan melakukan himbauan-himbauan resmi baik dari media-media yang hari ini juga lewat. Terima kasih kami ucapkan kepada RRI bisa membantu kami untuk melakukan sosialisasi mengenai prokes ini. Oke. Teknis pemeriksaannya nanti seperti apa Pak? Bahwa yang masuk nanti ke stadion ini sudah mengikuti vaksin booster gitu. Iya. Teknisnya kan kita ini dalam transaksi pembelian tiket, kita PSM Makassar itu melakukan secara online. Betul. Jadi mungkin dalam checklist pembelian transaksi tiket itu, kita akan melakukan istilahnya mulai
memberikan aturan-aturan atau salah satu alasan untuk beli tiket itu sudah melakukan vaksin minimal vaksin 2 dan 3. Ya baik, saya konfirmasi Pak Ali Gauli, minimal vaksin 2? Minimal vaksin 2. Oke. Tapi disarankan semua kami dari semua stakeholder dan sekitar bola itu sudah harus booster. Ya. Karena sebetulnya program ini sangat membantu dari sisi masyarakat menjaga atau melindungi dirinya masing-masing. Jadi kalau sedapat mungkin, kalau memungkinkan, teman-teman mau booster, kita akan membuka gerai di H-2 pertandingan di depan stadion. Oke. Vaksin booster gratis begitu Pak ya? Vaksin gratis, Bu. Boosternya gratis. Aha. Jadi memang nanti ini merupakan sebuah kebijakan baru begitu Pak ya, kebijakan baru yang harus diadaptasi juga untuk nonton pertandingan sepak bola, dan ini wajib dipenuhi, wajib diikuti oleh seluruh kelompok supporter begitu PSM. Iya Pak, karena kan hari ini kita ini masih, apalagi kondisi kita masih pandemi ya. Betul. Jadi perlu diingat, ini juga membantu program pemerintah bagaimana kita bisa menuju ke proses yang namanya endemi. Mudah-mudahan dengan disiplinnya atau kesadaran dari semua masyarakat, utamanya pencinta bola dan supporter PSM Makassar, yang harusnya bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Apalagi kan hari ini semua syarat untuk keramaian-keramaian, baik musik, apapun olahraga. Hari ini bola, pemerintah lewat liga memberikan salah satu regulasi harus minimal vaksin 2 dan booster. Oke. Untuk memeriksa nanti ini Pak Ali Gauli, apakah nanti akan diperiksa secara terperinci ini begitu pada saat akan masuk ke stadion Gelora B.J. Habibie? Salah satu pola yang akan kita lakukan pada saat transaksi online itu ada checklist dalam posisi vaksin berapa. Apakah kalau vaksin 1 berarti menuju vaksin 2. Itu otomatis wajib untuk melakukan vaksin di ketiga menonton. Yang kedua, posisi vaksin kedua, dan kalau kedua oke, tapi disarankan untuk booster. Kalau booster otomatis bisa masuk nonton. Nah, ini transaksi ini akan dilakukan himbauan ini akan dilakukan pada saat pembelian transaksi di online. Yang posisi yang lain itu kita akan menyiapkan gerai. Jadi ketika kita melihat di transaksi online kita, di dashboard kita, bahwa ada beberapa permintaan, maka kita akan menyiapkan berapa besar sih yang ingin vaksin 2, yang ingin booster, itu akan ketahuan. Maka kita akan membuka gerai di depan venue untuk melakukan vaksin kerjasama dengan Polres Parepare dan pemerintah dinas kesehatan dari Parepare. Iya. Oke. Jadi kalau masuk ke stadion nanti juga masih tetap akan diperiksa begitu Pak, bukti vaksinnya? Di depan pintu kita akan menyiapkan barcode untuk peduli lindungi Pak. Jadi setiap pintu kita akan menyiapkan barcode untuk peduli lindungi. Jadi mungkin kalau memungkinkan semua pada saat nonton, karena mungkin cepat kita transaksi setelah pemeriksaan, ada barcode untuk peduli lindungi, mereka bisa melakukan pemeriksaan. Ya, Pak Ali Gauli, tadi saya sempat sudah wawancara juga dengan Hanif Marjuni, MO dari PT Liga Indonesia Baru, mengatakan disarankan kepada pelaksana pertandingan bahwa seluruh pintu stadion itu dibuka supaya tidak ada penumpukan yang terjadi. Ini mungkin berkaca pada pengalaman pada pertandingan Piala Presiden baru-baru ini. Iya Pak. Jadi kita existing sekarang ada 8 pintu, itu 7 pintu kita akan buka. 1 pintu akan kita dedicate untuk jalur evakuasi. Jadi kita akan maksimalkan semua pintu-pintu masuk agar tidak terjadi penumpukan di area stadion. Dan saya menyarankan kepada penonton yang ingin nonton, bagusnya atau baiknya mungkin mereka datang lebih awal sehingga tidak bersamaan, sehingga untuk menghindari antrian-antrian yang panjang. Mungkin itu. Datang lebih awal artinya berapa jam sebelum pertandingan pintu stadion itu sudah mulai dibuka nih Pak? Kita mulai buka itu 2 jam sebelum pertandingan. Jadi laga nanti itu jam 5, kita mungkin jam 3 sudah mulai buka. Dan penonton sudah bisa masuk ke stadion begitu Pak ya? Iya Pak. Baik. Nah, selain aturan booster ini, aturan-aturan lain mungkin yang sangat mendasar, yang juga sangat sensitif, yang perlu diketahui oleh supporter itu apalagi nih Pak ya? Misalnya yang jangan ketika ini dilanggar, ini akan berdampak bagi PSM Makassar, klub yang akan kena sanksinya. Oke Pak, terima kasih.
mungkin kita akan di depan pintu-pintu masuk, kita akan menyiapkan papan-papan bicara apa yang boleh dan tidak boleh untuk di area masuk ketika masuk ke area stadion. Regulasi ini sebetulnya mengenai hal-hal aturan atau mekanisme yang tidak diperbolehkan. Itu mungkin kayak botol, sajam, apapun bentuknya semua itu, flare, petasan. Ini akan diperiksa di depan pintu untuk tidak diharamkan masuk ke dalam area stadion. Jadi yang bawa tas nanti akan diperiksa secara detail begitu Pak ya, apa isi tasnya? Iya Pak. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan di depan pintu Pak, sebelum pintu masuk Pak ya, sebelum masuk ke area stadion. Jadi nanti flare sangat diharamkan begitu Pak ya, untuk bawa masuk ke stadion, dan ditegaskan ini kabarnya ada wacana dari PT LIB ya, supaya ini flare betul-betul zero, aman dari stadion, bahwa ketika nantinya ada yang membawa flare itu dendanya akan sangat berat begitu, bisa-bisa terjadi pengurangan poin ketika masih ada nanti yang bawa flare. Jadi ini perlu kepatuhan dan pengertian bersama-sama begitu kelompok supporter. Ya. Betul Pak. Jadi ini pada kesempatan ini kami menghimbau agar sedapat mungkin, karena ini ada punishment untuk setiap pelanggaran apa yang dilarang masuk ke area stadion dan itu ditemukan di dalam stadion, ya otomatis PSM Makassar akan mendapatkan denda-denda. Apalagi kalau dimanfaatkan Pak ya, kayak petasan, kayak pelemparan botol, flare, ini semua sajam. Kalau sajam kan itu sifatnya mungkin akan kriminal, ke ranah kriminal, bukan saja punishment dari sisi kita Pak ya. Ya, baik Pak Ali Gauli. Kita berkaca pada saat pertandingan persahabatan PSM dan juga Sulut United beberapa waktu lalu begitu. Ini kemudian yang masuk ke stadion ada sedikit kemudian mungkin garis bawahi begitu ya, bahwa masih ada penonton-penonton yang masuk tanpa tiket begitu. Nah, lalu bagaimana kemudian nantinya dari panitia pelaksana supaya ini bisa diminimalisir, Pak? Pada kesempatan ini kita meminta kesadaran teman-teman yang pencinta bola dan sport utamanya supporter PSM Makassar, ya paling tidak ada habit, ada kebiasaan budaya baru yang kita harus bangun, bahwa malu ketika masuk nonton tanpa bayar. Saya minta ini semua stakeholder bola di Sulawesi Selatan, utamanya pencinta PSM Makassar, bisa membangun kesadaran-kesadaran ini. Jadi pada saat ini kami menghimbau untuk bisa membantu PSM Makassar, karena setiap transaksi yang dilakukan oleh semua stakeholder yang bola yang ada di Sulawesi Selatan itu akan membantu kita. Karena ketika membeli tiket berarti membantu PSM juga. Nah, itu yang anunya. Posisi yang lain ya mungkin harus malu lah. Ada budaya baru yang kita harus tanamkan, bahwa ada perasaan malu. Jangan bangga ya. Masuk tanpa tiket. Jangan bangga loncat pagar masuk. Ya Pak. Betul. Pak Adi Gauli ini nanti di Parepare apakah ada penambahan pengamanan begitu ya, panitia-panitia yang akan bekerja baik itu di dalam maupun yang ada di luar stadion, termasuk juga steward begitu, karena kan boleh dikatakan suasananya ini pasti akan lebih lagi begitu Pak Ali Gauli. Jadi terima kasih, kemarin saya dari Parepare tiba untuk ketemu dengan pihak Polres Pengamanan, dalam hal ini Polres Parepare. Mereka akan turun full. Jadi kekuatan yang akan diturunkan itu dari Polda, Polres sendiri, dari Kodim, dari POM, Perhubungan, dengan Satpol PP. Kekuatan mereka itu sekitar kemarin menurut data yang diberikan kepada kami itu sekitar 937 orang personil. Hari ini mereka melakukan pihak pengamanan Parepare dalam hal ini Polres melakukan trial di sekitar istilahnya persiapan untuk menuju ke hari H23. Jadi mereka melakukan pelatihan. Sudah melakukan persiapan begitu Pak ya? Iya Pak. Jadi kekuatan mereka itu sekitar 937 orang. Karena begitu pentingnya yang namanya pengamanan. Karena kita itu sedapat mungkin penonton yang datang itu akan nyaman dan aman. Walaupun mereka jumlah besar, tapi kan mereka punya proses atau prosedur dalam melakukan pengamanan-pengamanan sehingga
rasa aman dan nyaman dari penonton itu tetap terjaga. Oke. Untuk tiket pertandingan sendiri nih Pak Ali Gauli, kapan akan mulai dibuka oleh panitia pelaksana ini nantinya manajemen? Biasanya kita buka itu H-3 sudah mulai kita buka karena kan kita transaksi online, Pak. Semuanya transaksi online, Pak ya? Semua transaksi online. Oke. Lalu bagaimana dengan ini sempat saya ingin tanyakan juga ini. Ada kan kelompok-kelompok supporter, Pak. Karena biasanya kan mereka beli nggak satu-satu, mereka belinya secara berkelompok gitu. Ini teknisnya bagaimana? Kan nanti akan diperiksa juga itu, akan di screening juga bagaimana dengan vaksin, apakah sudah booster atau belum begitu, apakah sudah vaksin atau belum, Pak Ali? Siap, Pak. Jadi kalau untuk kelompok-kelompok supporter ini kan biasanya mereka beli dalam kelompok besar. Betul. Kita akan melakukan tetap sama prosedur yang dilakukan jadi setiap satu KTP untuk satu orang untuk transaksi online, di semua checklist yang ada polanya akan kita lakukan istilahnya pemeriksaan lewat kelompok-kelompok atau koordinator-koordinatornya. Jadi tetap harus terjaga semua. Tapi kan pada prinsipnya ini supporter dia akan menjadi role model. Saya pikir hampir semua supporter hari ini atau masyarakat Sulawesi Selatan karena kita dalam posisi level 2 sebetulnya hampir semua orang sudah melakukan vaksin. Betul. Kita kan melakukan saringan yang lain. Terakhir itu kita lakukan barcode. Karena kita persiapkan barcode peduli lindungi di depan pintu semua. Pintu masuk. Iya, Pak. Oke. Mudah-mudahan bisa dipatuhi oleh seluruh kelompok supporter. Baik, mungkin ada hal-hal lain nih Pak ingin ditegaskan lagi begitu dalam kesempatan kali ini mengenai aturan-aturan. Tadi juga sempat disinggung bahwa oleh PT Liga Indonesia Baru jangan sekali-sekali ada perkataan-perkataan rasis begitu. Ini kan juga sangat diharamkan, bukan hanya PSSI tetapi juga FIFA ini sangat mengharamkan yang ada namanya perkataan-perkataan rasis, dan klub bisa kena sanksi begitu kalau ada kelompok supporter yang melakukan itu begitu, ujaran rasis, Pak Ali Gauli. Betul, Pak, karena pada prinsipnya sebetulnya bola itu adalah menjaga sportivitas. Poin-poin yang harus kita jaga, rasa kemanusiaan kita dengan teman-teman itu harus tetap terjaga. Budaya ini harus tetap kita jaga. Karena kita adalah, maksudnya apalagi kita ini berbeda-beda, suku, bangsa dan apa semua harus saling menjaga dalam kondisi ini. Jadi pada kesempatan ini memang saya pikir supporter hal ini akan mematuhi karena budaya Sulawesi Selatan itu budaya siri ini menjadi menjadi dasar kita sehingga kita yakin bahwa semua pencinta bola yang ada di Sulawesi Selatan itu akan menjaga kondisi ini, utamanya tidak rasis ya. Karena pelanggaran-pelanggaran ini jujur sebetulnya, karena saya sudah cukup lama di PSM Makassar, itu sangat jarang terjadi. Kita itu pencinta bola Makassar itu sangat menghargai yang namanya rasa kemanusiaan ini, Pak ya. Betul. Dan ya. Oke, baik. Kalau persiapan sejauh ini sudah hampir final begitu Pak ya di Parepare. Betul Pak, doakan Pak, semoga tanggal 29 semua kita bisa ketemu di Parepare lah. Betul. Kita nonton dengan rasa bahagia dan doakan semoga PSM bisa berbicara di Liga 1 ini. Dan sudah ada sinyal positif rupanya dari PT Liga Indonesia Baru, mudah-mudahan ya sebentar lagi nantinya Stadion Gelora B.J. Habibie ini akan menjadi markas PSM Makassar. Disahkan akan menjadi markas PSM Makassar untuk Liga 1 2022. Ini harapan kita bersama-sama. Baik. Ya, Pak Ali Gauli, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Ali Gauli. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, mudah-mudahan masyarakat bisa paham, mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti begitu dengan kondisi ya, mengetahui peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk nonton di Stadion Gelora B.J. Habibie pada saat tanggal 29 nanti. Pak Ali Gauli, terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah bersama dengan panitia pelaksana PSM Makassar Ali Gauli tentang teknis pelaksanaan pemeriksaan pada saat masuk di Stadion Gelora B.J. Habibie. Jadi memang wajib ya. Jadi yang sudah booster boleh langsung masuk. Jadi kalau yang vaksin 2 kali mungkin nanti ada proses tahap screening yang harus dilalui. Saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Salvian pamit. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Salam olahraga. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.